Bab yang ketiga, kita berbicara mengenai manajemen resiko. Kalau dalam bahasa SKK ini, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia tentang jurusembelih halal, di sana adalah bahasanya menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi seorang jazar tadi, jagal, panitia, wis jare ora entuk opah, ning yo resikonya gede. Resikonya gede, urung nek engko sapine ngamuk, urung sapine nek pasti apa arti beleh ngroncal, urung berkaitan dengan apa itu pisau itu ya jenenge pisau nek tadi saya sampaikan nek ora landep ora entuk tinggu. Nek landep ya medeni tenan nek kena piye ya gitu. Nah, maka kita harus mengantisipasi dan berikhtiar supaya tidak terjadi resiko-resiko yang ada. Nah, yang kita lakukan apa? Ya pakai APD, mengenal karakter hewan dan penanganan hewan dengan baik. Jadi seorang juru sembelih itu standarnya seperti ini, Pak. Standarnya itu wokeh ngono, Pak. Dari atas sampai bawah itu kalau kita hitung itu berapa itu? Jiro lupat ping telulas, Pak. Dari mulai di atas itu pakai helm. Jadi apa yang gue helm? Ranggo peci. Kenapa kalau pakai helm? Kenapa kalau nggak pakai peci aja? Karena kalau pakai helm itu lebih aman. Apalagi nanti kalau kita di RPH ya, rumah potong hewan itu kan atas itu ada itu loh alat-alat berat yang untuk ngerek itu loh. Keren itu loh. Itu kan dulu pernah ketika kita di Penggaron itu, itunya pedot, Pak. Jual tuh. Duer. Alhamdulillah tidak ada orang di bawahnya itu. Coba bayangkan kalau misalnya ada orang di bawahnya itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu. Wah ini gede wabot itu. Maka salah satu ikhtiar kita itu pakai helm. Yang kedua, ada kejadian di Blitar itu keseruduk apa jenenge hewan sapi itu kepalanya terbentur. Qadarullah kemudian meninggal dunia. Nah, kita sebagai langkah ikhtiar kita berikhtiar untuk apa? Untuk supaya kita itu aman. Nah, juru sembelih itu dhuwur pakai helm, kemudian pakai kacamata Google. Tujuannya apa? Supaya ketika menyembelih misalnya cipratan itu tidak masuk ke mata. Terus pakai hairnet. Satu minggu hairnet ini hairnet. Terus pakai ini apron supaya ya kena darah terciprat itu ya tidak langsung mengenai baju kita atau tubuh kita. Terus pakai masker. Pakai sarung tangan. Nah, sarung tangan yang anti sayat, Pak. Contohnya begini, ini yang murah seperti ini. Ini enggak jualan loh, Pak ya. Ini hanya contoh, saya enggak jualan. Nanti nek mau beli ya silakan, tapi tidak di sini, tidak di masjid. Ini hanya contoh aja. Ini yang murah. Yang murah ini sudah cukup sebenarnya. Sekali pakai tapi biasanya. Nggo tahun ngarepnya yo kadang wis rate Nah, yang anti sayat. Jadi nek misalnya kena ser ngono ki aman gitu loh. Kan bahaya kan kita berkaitan dengan pisau soalnya. Nanti kita detailkan sedikit. Kemudian selain sarung tangan pakai skrabat, ini namanya skrabat ya. Saya ini taline ra kegawa. Ngene supaya ini nanti ketika misalnya pisau itu nah ini aman, terus gak ceblok. Oh aman toh. Ini arep boleh arek set. Nah gitu. Kalau nggak dikasih gini atau nggak ada sarungnya, bahaya. Oh nek lal ini kita ndoko yo ning pinggir, tapi ternyata karena misalnya sapi ini wong buteng melayu orang ngerti enek pisau ternyata buka, repot, bahaya. Maka safety ini penting. Maka manajemen resiko peralatan yang seperti ini
sebaiknya kita sediakan. Terus handcook. Kan ini tadi jumlahnya berapa? 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dari 13 ini, tadi katanya ada sepatu boot, Pak. Enggak ke bawah? Oh, iya. Ya. Nah, sama sepatu boot. Syukur-syukur sepatu yang safety. Maksudnya yang ada besinya itu, Pak. Syukur-syukur seperti itu. Untuk apa? Supaya nanti misalnya qadarullah kok keinjek kaki kita, keinjek sapi, itu masih aman. Masih aman. Atau misalnya pisau niki delalah lah nyarongke mau urung pas misalnya nyeglok kena anu yo lebih aman gitu. Nah, dari semua ini yang 13 ini, 13 1 2 3 sampai ini 13 ini, wah nek kon ngono kabeh yo larang masih. Setahun pisan wah, ra cukup piro ya ini? Ra cukup 5 juta iki. Ya enggak gini, Pak. Nah, nek sing standarnya ngeten iki. Nek niki larang niki. Ini 2 juta mboten angsali ngeten iki. Yagek sarung tangan tok. Oh. Larang mana Mas? Dari ke-13 ini yang tidak boleh ditawar itu sepatu dan sarung tangan anti sayap. Loro tok lho. 13 to iki tak korting. Dadi loro tok. Jar ditawar neh. Mosok loro jar ditawar neh. Saka 13 wis didukke kok. Dadi 2 kok jek mau ditawar lagi. Minimal apa? Minimal itu ya kita sepatu bagi tim yang merobohkan ataupun tim penyembelih. Yang kedua adalah sarung tangan anti sayap. Ini wajib untuk kita adakan. Untuk apa? Untuk safety. Kenapa? Karena yang namanya si penyembelih itu dia akan berkaitan erat dengan pisau yang tajam. Sekali lagi, kalau pisaunya tidak tajam maka tidak boleh dipakai untuk menyembelih. Tidak boleh dipakai untuk menyembelih. Maka, saya kasih contoh. Set. Ini ada kertas, kemudian cara supaya kita untuk ngecek bahwa pisau ini tajam atau tidak, itu salah satunya dengan kertas. Nah, kertas, kemudian misalnya nah ini aja. Ini, kalau kita gesekkan kertas kok halus, oh berarti dia tajam. Atau misalnya berarti ya. Oh, berarti dia tajam. Tapi kalau misalnya kita jemur lagi, wah kan suaranya beda. Atau misalnya yang ini. Nah, akan dirasakan beda. Nah, berarti ini enggak standar untuk menyembelih, karena ini bukan untuk menyembelih. Jadi kalau misalnya kita pakai pisau kok lancar sekali, enteng, oh insya Allah dia pisaunya itu siap untuk menyembelih. Nah, kalau yang seperti ini kita menyembelih terus ranggo kaos tangan misalnya loh, apa meneh biasanya gue dorong ini tangannya yang dhuwur pisau kan gitu biasanya, yang dhuwur pisau ini. Padahal sapi itu ketika disembelih mungkin 90% dia akan berontak. Kalau operator kepala yang bagian megang kepala itu tidak siap atau dia kekuatannya kalah dengan sapi, maka ketika mau digesekkan pisaunya itu, mesti dia akan ngeroncal. Ketika ini ngeroncal, pisau ini bisa jadi terkena tangan kita. Kan man-man banget itu. Man-man pisaunya apa man-man tangannya? Man-man pisau nih larang kok. Tangannya ya larang maksudnya. Jangan. Man-man itu. Maka minimal dari 13 itu minimal 2 saja. Jangan ditawar lagi lah.
Loro aja variasi yo sini-sini nggo ibadah barang. Minimal apa? Sepatu sama sarung tangan anti sayap. Ya nggak usah yang seperti ini, nggak usah yang seperti ini. Nek memang hanya setahun sekali nggak seperti ini nggak apa-apa. Minimal tuh ya yang seperti ini. Yang seperti ini sudah, insya Allah aman. Saya kasih contoh ya. Contoh aja nih. Nah, enggak apa-apa. Ini sudah aman. Saya nggak promosi ya, saya nggak jualan, saya nggak promosi. Kalau seperti ini paling harganya itu di bawah 50 dan ya. Macam-macam ya. Ya Pak ya sekitarnya 50 lah. Munggah sithik, midu sithik. Nah, gitu. Munggah sithik, midu sithik. Ya, munggah 10.000 ya cek wajar. Tapi saya nggak tahu. Yang jelas mau beli dimanapun silahkan. Arep tuku online, arep tuku offline, arep tuku ning gone sapa silahkan. Tapi usahakan si penyembelih itu pakai. Aku ora tuku anu Mas, tanggoku sing duwe nyileh ora apa-apa. Sing penting nganggo. Sing penting nganggo. Pas waktu menyembelih itu. Kenapa ini bahaya sekali? Ketika nanti kok qadarullah kok pas. Nah, apalagi pakai ini ya, kan panjang gini. Biasanya kalau panjang itu kan landep ora ya, landep kok jek anyar kok lah landep piye. Mereknya FDX sisan. Jerman kok yo. Cek ya. Burung. Bos. Nganggo greges-greges kayak anu. Nah, biasanya kan gini. Biasanya lho, banyakan lho ya. Kalau yang dorong kan gini. Ben rodok kuat karo ditekan. Ben rodok kuat karo ditekan. Kan banyak yang pakai seperti itu. Walaupun sebenarnya nggak harus seperti itu. Dan itu sebenarnya resikonya lebih besar. Kalau pas ditekan begini, dia sapi ning roncal. Kemudian yang bagian operator kepalanya itu nggak siap. Bahaya, sangat bahaya. Iki nak balik ngene, sithik wae. Apalagi roncale besar. Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya maksudnya. Iman-iman itu, tangannya iman-iman tangannya. Maka panitia nanti usahakan panitia menyediakan sarung tangan anti sayap minimal. Ya syukur-syukur DKI. Oh, sebagai penyembelih wis tak hadiahi sarung tangan anti sayap. Regane murah rek. Wis murah, nek itu sing larang ya itu. Ya. Jadi dari 11 itu minimal 2. Satu sarung tangan anti sayap, yang kedua adalah sepatu safety. Sepatu yang kalau nanti misalnya terinjak, jangan sampai kayak di tempat saya sekitar 5 tahun yang lalu. Saya punya tim untuk merobohkan sapi, itu baru dapat 2 sapi. Waktu itu kalau nggak salah masjid kami itu menyembelih 15 ekor sapi. Agen untuk loro wis pamit, Mas kula izin. Tapi lho Pak, pun lomang aja mantuk kula mboten bali mriki melih. Ternyata apa? Ternyata jari kelingkingnya ini pas waktu merobohkan itu keinjek sapi, kukunya lepas. Kuku jari kelingking sampai lepas. Akhirnya apa? Dia pamit. Kula pun mboten mriki melih Mas, kula izin kakinya. Nah, itu bisa kita minimalisir resiko itu dengan apa? Dengan APD. Dengan alat pelindung diri. Sepatu safety atau sepatu boot. Nek ranek safety ini ya ora apa-apa, tapi nggo pakai sepatu untuk meminimalisir. Nah, lanjut. Ora gelem. Bisnis screen. Duplikat. Nah, gelem. Nah, ini contoh gambar. Nah, ini kan tangannya kena pisau, kaki ini ya kena pisau. Nah, kan iman-iman tahun ini. Iman-iman banget. Nah. Atau yang ini yang saya ceritakan tadi, Blitar, itu ada orang suaranya. Ini ada kejadian dia
anu, kena seruduk sapi, kepalanya terbentur sehingga meninggal dunia. Kok tampilannya seperti ini? Nah. Speaker ke arah Mas. Masya Allah. Contoh pakaian helm, contoh aja. Dah, ternyata ini waktunya sudah. Selain APD tadi, kita juga harus mengenal sapi. Supaya kita tahu, oh sapi ini mudah untuk ditangani, oh ini tidak mudah ditangani, ini harus penanganannya ekstra dan sebagainya. Insya Allah, ternyata sudah setengah 12. Padahal masih ada satu teknisnya nanti badal dan ganti. Yang keempat, harus berbuat ihsan. Maksudnya kita berbuat baik kepada hewan sebelum disembelih ataupun ketika disembelih ataupun pasca penyembelihan. Kata Rasulullah SAW, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sungguhnya Allah itu mewajibkan berbuat ihsan kepada setiap sesuatu. Wa idza dzabhtum fa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Maka kalau kamu membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum, kalau kamu menyembelih, fa ahsinu dzibh, maka sembelihlah dengan cara yang paling baik. Wal yuhidda ahadukum safratahu, maka hendaklah kalian menajamkan pisau kalian. Wal yurida bihatahu, dan menyenangkan binatang sembelihannya. Jadi maksudnya sebelum disembelih itu disenangkan dulu. Salah satu menyenangkan sembelihan itu dengan apa? Dikasih makan dan dikasih minum. Jangan sampai masyarakat kita salah satu kesalahan yang sering terjadi di masyarakat, nek arep disembelih rasa dipakani. Lah ngopo? Engko nek bar disembelih nek sadurung dipakani, engko leh resiki jerunane kangelan. Nah, itu salah. Kenapa? Dia bertentangan dengan hadis ini. Wal yurida bihatahu. Maka tidak apa-apa, silakan. Kalau mau disembelih itu sebaiknya ya dikasih makan dulu, dikasih minum dulu, secukupnya saja, tapi nggak usah banyak-banyak. Nah, ketika penanganan hewan itu baik, maka hewan itu tidak akan stres. Kalau hewan tidak stres, dagingnya menjadi bagus dan dia tidak ngamuk. Maka mengapa banyak sapi ngamuk, kejadian sapi ngamuk? Karena dia sapinya stres. Mengapa sapinya stres? Karena penanganan hewannya tidak baik. Nah, kalau penanganan hewan baik itu insya Allah dagingnya ya lebih baik. Ini contoh yang penanganannya baik, ini contoh yang tidak baik. Nah, supaya sapi tidak stres itu transportasinya diperhatikan, kandang penampungan diperhatikan, dan para penyembelihan juga diperhatikan. Nah, termasuk menurunkan hewan itu diperhatikan. Kalau ini bahaya. Ini satu licin, yang kedua jaraknya terlalu tinggi sehingga sapi ini bisa mudah terpleset, sehingga kakinya kalau tidak bertumbuh dengan kuat maka sapinya akan patah kakinya atau keselio. Kalau patah kakinya tidak bisa dipakai untuk udhiyah karena dia termasuk al-arja, pincang. Nah, penanganan hewan kurban yang baik itu ada tempat transit hewan. Jadi usahakan kalau misalnya besok disembelih, maka malamnya itu sudah sampai dulu. Terus kemudian diistirahatkan dulu, baru nanti besoknya disembelih. Jangan sampai esok karena dibeleh agi teko terus dibeleh. Itu tingkat stresnya sangat besar. Tahun lalu ada satu kasus yang saya tangani, baru Idul Adha itu, baru sholat agi teko. Padahal dia sebelum masjid itu ada rel kereta api, terus kemudian palang. Pas nenggon palang itu dia mandek karena ada kereta lewat, stres sapinya.
baru teko nggon tempat penyembelihan udah sulit sekali untuk ditangani. Nah itu maka sebaiknya malamnya itu harus sudah sampai. Malamnya harus sudah sampai untuk apa? Untuk dia beristirahat, dia untuk mengenali lingkungan dan dia supaya tidak stres. Selesai tapi ternyata waktunya habis. Padahal kita masih ada satu materi inti. Materi tentang teknik penyembelihan dan teknik atau apa? Perobohan ban sapi. Gimana nih Pak? Lanjut pada duhur. Lanjut pada duhur ya. Pada duhur nanti bab kelima tentang penanganan hewan. Bagaimana cara nali, bagaimana cara merobohkan, bagaimana cara menyembelih. Begitu mungkin karena waktunya sudah masuk waktu azan duhur, maka saya cukupkan sekian. Dari saya banyak salahnya maaf, apabila ada benarnya dari Allah, salahnya dari saya pribadi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.